Kepala KUA Masa Lembu ya. Sesuai dengan jauhnya Masa Lembu, kira-kira ya rumahnya juga jauh. Ya, ya, untuk selanjutnya ini ada yang nanti akan disampaikan Bapak Penanggaran Kota Tembakau kepada Bapak Haji Mabrur, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, kami ingin menyampaikan program-program di penyelenggara zakat wakaf di tahun 2024 ini yang sangat membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu sekalian, terutama bapak-bapaknya. Ibu-ibunya mendukung bapak-bapaknya ini. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak, kami di tahun 2024 ini ada program verifikasi dan pemutakhiran data wakaf. Sebenarnya ini sudah lama, cuman ini pada tahun ini kita dilengkapi dengan persenjataan di Dipanya. Jadi kami akan serius datang ke KUA masing-masing untuk memverifikasi dan mendata tanah wakaf, baik yang sudah bersertifikat maupun yang tidak bersertifikat. Yang kedua adalah pendataan lembaga amil zakat. Jadi harapan kami, KUA juga mendata lembaga amil zakat yang ada di kecamatannya. Kalau misalkan memenuhi syarat, mari kita naikkan statusnya ke LAS. Kalau belum memenuhi syarat, mari kita daftarkan sebagai UPZ di Basnas. Jadi nantinya pengelolaan zakat wakafnya terarah dan sesuai dengan peraturan. Jadi tidak ilegal lagi. Karena banyak las-las yang melakukan kegiatannya baik di kecamatan maupun di kabupaten itu tidak berizin, Pak. Nah, sebagai salah satu ketentuan kenapa las itu sangat sulit perizinannya, karena syarat minimalnya untuk las tingkat kabupaten minimal 3 miliar, Pak, pengumpulannya setahun. Jadi sangat sulit sebenarnya. Maka dari itu las itu sendiri kalau memang tidak memenuhi syarat, mari kita legalkan melalui sarana UPZ tadi. Nah, UPZ ini, Pak, adalah lembaga pengumpul dan pengelola dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang berada di naungan Basnas. Jadi nantinya operasional mereka sehari-hari, dan baik pengumpulan maupun pendistribusiannya tidak lagi ilegal. Harapannya seperti itu. Yang ketiga, program kami berikutnya adalah Kampung Zakat yang sudah kami launching kemarin tanggal 3, berikut pendampingannya. Jadi kami juga mohon bantuan, utamanya dari sementara ini masih Kampung Zakatnya di Kecamatan Kota, sekaligus Pak Kepala KUA Kecamatan Kota ini pengurus di Kampung Zakat, untuk lebih aktif, Pak. Jadi memberikan ide-idenya, komen-komennya di grup kita di Kampung Zakat. Yang keempat, bantuan sertifikasi tanah wakaf. Nah, ini saya sering Kampung Zakat ini begini, Pak. Kampung Zakat ini adalah suatu kampung atau dusun yang kita bina. Harapannya, tujuannya, yang awalnya dari mustahik itu nanti menjadi muzaki. Jadi baik dari pemberdayaan ekonominya, kegiatan-kegiatan sosial keagamaannya kita bina. Nah, pendanaannya dari dana infak sedekah, zakat infak sedekah, dan dana sosial yang kami kelola di Kemenak, hasil sumbangan bapak-bapak sekalian, bapak ibu, karena ibu-ibu juga ikut menyetujui di situ kan. Jadi dana-dana yang bapak serahkan ke kami itu kami kelola, tidak hanya di Kampung Zakat, tapi juga untuk kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya yang sesuai syariat, insya Allah. Insya Allah kami juga melaporkan setiap bulan di 3 tempat, Pak, di musola, di Zawa,
dan di mana lagi kemarin di papan pengumuman di kantor. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek, oh ini Pak Penzawa melaksanakan atau mengelola dana kami tidak sesuai syariat. Boleh Pak. Jadi tertera di situ Pak berapa pengumpulan. Sementara ini pengumpulan dana ZIS di kantor itu 1 bulannya 4 juta Pak. Ini minim sekali Pak. Betul. Ada yang zakat, ada infak Pak, sesuai dengan pernyataannya. Sesuai pernyataannya. Maka dari itu untuk pengembangan berikutnya kami mohon Kepala KUA itu untuk lebih meningkatkan perolehan ZIS-nya itu, karena sudah ada tambahan P3K kan. Jadi didorong P3K-nya Pak untuk menemui ke keuangan, meminta surat pernyataan kesediaan pemotongan untuk ZIS. Ya kalau bisa 2,5% Pak, sesuai dengan arahan dari Menteri, itu zakat profesi. Jadi kami harap peningkatan dari UPZ KUA juga. KUA merupakan cabang dari UPZ Kementerian Agama. Jadi tidak hanya melulu pelayanan nikah saja Pak, pelayanan di KUA kan banyak. Pelayanan di KUA itu kalau nggak salah ada 11 ya sekarang. Apa nambah 12? Nah, makanya 24 wah. yang baru menikahkan non-muslim ya. Nah, yang kelima Pak, ini saya sering kerjasama dengan Pak Hasan dan Pak Afif. Yang lain boleh juga. Ini pengukuran tanah wakaf. Jadi pengukuran tanah wakaf ini ada bantuan dari pemerintah untuk transport juru ukurnya. Jadi kendala selama ini kan masyarakat kadang enggan untuk mensertifikat wakaf itu karena berbiaya di pengukurannya. Kalau di pendaftarannya saya rasa tidak kan, di pengukurannya. Maka di pengukurannya ini ada. Monggo. Pengukuran yang mana? Nggak ada juga, nggak ada biaya juga pengukuran. Kecuali kalau pemisahan itu ya. Tetap ada Pak. Transport juru ukur itu Pak. Kemarin Ngasih saya. Seperti yang juga disampaikan oleh Gusmen di Rakernas kemarin, bahwasannya KUA itu adalah betul-betul ujung tombak dan etalase Kementerian Agama secara organisasi. Secara personal kepegawaian, ujung tombak Kementerian Agama itu adalah penyuluh. Kalau secara organisasi adalah KUA, secara personal itu adalah penyuluh. Kebetulan Pak Kasibimas tidak bisa menghadiri acara ini. Mungkin mohon izin Pak Kepala, saya sampaikan hasil dari Rakernas Kementerian Agama khususnya Bimas Islam. Jadi ada 2 Rakernas yang kami ikuti kemarin. Yang pertama Rakernas Kementerian Agama secara menyeluruh. Yang kedua Rakernas khusus Dirjen Bimas Islam. Ada beberapa hal yang kami catat saat Rakernas khususnya Bimas Islam yang mungkin perlu kami sampaikan pada bapak-bapak sekalian. Jadi Menteri Agama menyampaikan bahwasannya Bapak Menteri Agama ini tugasnya akan selesai di bulan Oktober. Maka dari itu Pak Menteri Agama mohon dengan sangat pada seluruh jajarannya, baik di tingkat pusat, wilayah maupun daerah itu, untuk menggenjot program-program yang sudah dicanangkan. Maka dari itu kemarin ada tambahan tugas lagi dari Pak Menteri Agama untuk para eselon 1. Jadi para eselon 1 itu diberikan semacam fakta integritas tambahan. Fakta integritas tambahan di mana ada klausul di situ, ada reward dan punishment-nya, dan akan benar-benar dilaksanakan oleh Pak Menteri. Jadi sampai triwulan ketiga, sampai bulan September, apabila program-program yang sudah ditandatangani oleh setiap eselon 1 itu tadi tidak dilaksanakan, maka tanpa ragu Pak Menteri Agama sebelum beliau itu mengakhiri masa tugasnya akan mencopot. Tentunya hal ini juga berlanjut ke bawah. Jadi Pak Dirjen ke bawahnya, ke eselon 2-nya,
ke Kanwil-Kanwilnya, ke Kemenak Kabupaten Kotanya, Pak Kemenak kepada para kasih dan penyelenggaranya. Jadi ada 14 isu yang diputuskan kemarin oleh Dirjen Bimas Islam, padahal Pak Menteri Agama hanya memesan 5. Jadi di Rakernas Nasional Kementerian Agama kemarin itu hanya 5 yang ditandatangani oleh Pak Dirjen. Tapi ketika Raker Dirjen Bimas Islam, Pak Dirjen menambahkan 9 lagi. Nah, ini disambut gembira oleh Pak Menteri Agama, namun juga disambut dengan ancaman. Jadi kemarin Pak Menteri Agama langsung, tolong Pak Dirjen dicatat ini tambahan 9 program lagi yang akan dilaksanakan oleh Dirjen Bimas Islam. Akan tapi 9 tadi adalah pengembangan dari 5 program pokok yang harus dilaksanakan oleh Dirjen Bimas Islam. Yang pertama adalah menjangkau stakeholders. Jadi ibarat bahasa santainya Pak, KUA itu harus senyaman mungkin menjangkau stakeholder. Kalau bisa jadi cangkruannya masyarakat. Masyarakat tidak enggan, tidak sungkan untuk mengkonsultasikan kebutuhan layanan-layanan yang dilayani di KUA. Jadi KUA nantinya betul-betul akan menjadi pusat layanan keagamaan di kecamatan. Berikut juga yang kedua, pemberdayaan program yang menyentuh langsung masyarakat. Selama ini program-program yang kita laksanakan menurut Gusmen itu hanya terbatas pada output dan outcome saja. Jadi hanya hasil dan keluaran. Misalkan kita mengadakan program win-win dilaksanakan, ya sudah selesai. Tidak ada impact, tidak ada benefit. Jadi yang diharapkan oleh Gusmen itu adalah impact-nya, dampaknya bagi masyarakat. Misalkan contoh, dengan adanya win-win maka di kecamatan ini mengurangi tingkat perceraian. Dengan adanya win-win masyarakat menjadi semakin sejahtera dan semakin meningkatkan daya ekonominya. Makanya sekarang di Galak ada program pemberdayaan ekonomi umat di KUA. Yang ketiga ini khusus penyuluh Pak, penguatan Bimas di daerah 3T, terluar, tertinggal, dan termiskin gitu Pak. Nah, jadi ini utamanya kepada penyuluh. Yang keempat adalah program BKM. BKM kembali dimunculkan. BKM ini kembali dimunculkan untuk lebih menguatkan kembali layanan keagamaan dari KUA sebagai organisasi maupun penyuluh sebagai person ASN. Makanya Pak Kepala dalam pertemuan penyuluh menekankan agar minimal setiap penyuluh itu punya binaan. Jadi ada hasilnya, jelas pekerjaan para penyuluh ini, tidak hanya penyuluh apa yang disuluh kalau tidak punya warga binaan. Yang kelima tentunya revitalisasi KUA. KUA menjadi sentral dan layanan serta etalase Kementerian Agama. Etalase yang paling dekat dengan masyarakat adalah KUA. KUA menjadi kementerian semua agama. Jadi nantinya KUA itu sedang diusahakan peraturannya bagaimana KUA nanti bisa menjalankan pernikahan dari semua agama. Pencatatan nikahnya tentunya. Jadi nanti mungkin di KUA nanti akan nongkrong para pendeta, para romo, para biksu nantinya. Yang kedua, bagaimana KUA maupun kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota menyediakan layanan tempat jikalau suatu agama di suatu daerah tidak memiliki rumah ibadat. Jadi bisa saja suatu saat KUA aulanya dipakai untuk misa. Bisa saja aula kantor Kementerian Agama dipakai untuk Natalan. Sementara ini pasangan non-muslim tercatat pernikahannya di luar Kementerian Agama. Karena itu bagi umat non-muslim silahkan menggunakan tempat ibadah di KUA.
tugas kita yang muslim memberikan perlindungan kepada non-muslim yang minoritas. Pelayanan, KUA boleh bekerja sama melalui Kemenak Kabupaten, meminta bantuan misalkan pada kami untuk mengkomunikasikan sharing anggaran dengan Basnas atau dengan LAS yang ada. Makanya Pak, KUA itu didorong untuk mendekat pada masyarakat, karena LAS-LAS ini atau BAS ini memang ternyata banyak dananya Pak, ternyata banyak sekali dananya. Bayangkan seperti Basnas Kabupaten Sumeneb itu operasionalnya saja setahun 5 melihat bahwa penyuluh ini mempunyai peran yang sangat khusus dan penting dalam pembangunan revolusi mental. Programnya Pak Jokowi dari periode pertama sampai kedua, dan insya Allah nanti diteruskan oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran. Revolusi mental bagian penting dari pembangunan agama. Hal ini bisa dimulai dari para penyuluh dengan meningkatkan kualitas dan kreativitasnya melalui membuat konten di YouTube, TikTok dan sebagainya supaya tidak ketinggalan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bittiba'i millati Ibrahim hanifa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Penyelenggara Zakat Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, Bapak Haji Muhammad Mabrur SH MM. Yang saya hormati para kepala KUA se-Kabupaten Sumeneb beserta Ibu. Mohon maaf, ibu saya masih belum bisa hadir karena semalam atangi anak sing Pak sakit, jadi tuan rumah Bapak Haji Muhammad Ramli. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita semuanya ditakdirkan untuk bisa hadir dalam acara pertemuan rutin FK KUA setiap bulan, dan semoga bisa terus berjalan dan memberikan banyak manfaat, perubahan, serta inovasi dalam layanan keumatan. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kehadirat Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, kami ingin menegaskan tentang beberapa layanan tambahan di KUA yang beberapa kali juga sudah saya sampaikan, tapi saya terus akan mengingatkan tentang aplikasi ilmu yang mungkin masih beberapa agak error masih, tapi untuk terus kita laksanakan dan dipersiapkan perangkatnya, karena minggu depan kita akan membuat pengumuman lah berbentuk flyer tentang beberapa layanan tambahan di KUA. Kami memang masih terus melihat seperti apa perkembangannya, termasuk memantau ke beberapa KUA tentang keberadaan FO yang nantinya kami ingin itu juga ada semacam layanan satu atap di KUA, yang semua KUA harus ada, tidak lagi melihat yang revitalisasi maupun yang non revitalisasi, karena itu sudah menjadi kebutuhan institusi kita untuk semakin mempercepat dan mendekatkan layanan umat kita. Sehingga saya berharap KUA yang masih belum menuju ke sana sudah harus mulai mempersiapkan diri beberapa konsep-konsepnya, karena kami juga di kantor insya Allah besok akan meluncing PTSP, layanan WA Center, sama layanan pengaduan serta Sri Kandi. Besok itu akan kita kerjasama dengan RRI sehingga live di RRI, baik di radio maupun di YouTube-nya RRI. Untuk ini wujud komitmen kita bersama, bukan hanya kantor tapi bersama kepala KUA semuanya, bagaimana layanan satu pintu ini bisa betul-betul kita laksanakan. Dan kita akan berusaha bergerak cepat. Jadi PTSP ini kita diskusikan di awal Februari dan kita akan realisasikan di akhir Februari.
dalam situasi dan kondisi apapun ini sudah menjadi kebutuhan, karena di banyak tempat ini saya kira sudah menjadi trennya dan menjadi kebutuhan layanan birokrasi. Sehingga setelah launching PTSP ini saya ingin KUA juga sudah memulai bagaimana mengarah ke sana, sehingga tinggal siapa saja yang mau difungsikan, tinggal bapak-bapak sekalian bagaimana merapatkan, memusyawarahkan dengan staf KUA ataupun dengan penyuluh tempat. Dan saya tidak ingin kalau ke KUA masih repot ini, masih repot itu, menyiapkan dan macam-macam. Saya kira itu sudah bukan tipologi kita. Saya ingat kemarin ke kota, saya tidak bilang-bilang, bahkan ke Pak Kasibimas, masuk ke mobil baru saya bilang ke supir, ke KUA kota. Saya ke Pak Kasibimas juga tidak bilang, karena memang saya masih rencana ke Batuan Mosolenteng, tapi tidak tahu mau masuk mobil berubah mau ke kota, ya saya langsung ke kota. Dan jangan dipahami dalam rangka mencari kesalahan, enggak. Tapi saya hanya ingin memastikan layanan KUA itu betul-betul sesuai dengan standar kita. Alhamdulillah saya sampai ke KUA kota, ya betul FO-nya ada, terus memahami apa yang harus dilakukan, termasuk juga saya masuk ke ruang administrasinya, tanya beberapa orang, dan terakhir saya tutup dengan silaturahim dengan semua pegawai di KUA kota. Termasuk juga ketika awal saya memantau kebersihannya dan macam-macam, karena betul kata Pak Penzawa, karena jadi memang ini etalase. Jadi tampak depan kita ya kalau kantor KUA, tampak depan kita kalau ASN ya, kalau pendidikan guru pengawas ya, kalau dalam layanan keagamaan ya penyuluh penghulu. Kalau kami di kantor kan layanan sudah mendalam kan, seperti itu. Sehingga mohon izin ke para kepala KUA, ketika saya ke sana tanpa ngabari, bukan rangka apa-apa, kosong berangkat begitu. Tujuannya kemana ya tidak jelas kan, ketemunya Batu Putih ke Batu Putih. Alhamdulillah saya masih berkunjung ke 3 kalau minggu kemarin ke kota Batu Putih sama Manding. Jadi saya minta tolong untuk terus koordinasi dengan bawahan masing-masing di kantor KUA, termasuk juga bagaimana kepala KUA kami harapkan untuk memberikan pembinaan secara intensif kepada para penyuluh, baik yang honorer P3K maupun yang PNS. Kami hari ini mewajibkan semua penyuluh harus punya program rencana kerja bulanan, mingguan, dan melaporkan. Jadi untuk yang pertama ini langsung mengetahui Kasibimas, karena di aturannya masih ngambang. Saya tanya ke Pak Kasih, tanya ke Bu Aisyah itu, jadi kalau yang lama masih Bimas, ada yang ini mas kepala KUA-nya, sementara pakai yang Bimas dulu mengetahuinya. Tentu kedepannya di pelaporan nanti mengetahuinya kepala KUA, karena kami ingin memastikan bahwa para penyuluh itu memang betul-betul bekerja, baik secara administratif maupun bekerja sesuai dengan tusinya, sehingga programnya ada, realisasinya iya, termasuk juga pelaporannya. Makanya untuk yang PNS dan P3K kita wajibkan minimal punya 5 jamaah binaan, kelompok binaan. Dan saya minta setor by name by address, bukan hanya nama kelompoknya saja, tapi nama jamaah binaannya. Nah itu jadi kami mohon juga kepala KUA menguatkan ke para penyuluh dan memastikan bagaimana program itu dibuat, proses pelaksanaannya seperti apa, dan termasuk juga pada pelaporannya, supaya penyuluh memang bekerja sesuai dengan apa yang direncanakan. Dan kita bisa ngecek juga nantinya ke para penyuluh bagaimana peran kepala KUA dalam memberikan arahan kepada para penyuluh. Termasuk juga kami sudah melantik BKM, pengurus BKM di tingkat kecamatan, yaitu bapak-bapak sekalian, sehingga saya harapkan BKM itu bisa berkontribusi kepada para takmir masjid, minimal dalam hal membangun koordinasi dan komunikasi terlebih dahulu. Jadi kepala KUA mana misalnya yang sudah
sempat ada rapat koordinasi dengan takmir masjid. Karena kan kita Badan Kesejahteraan Masjid, itu stakeholders kita adalah para takmir masjid. Saya ingin langkah konkret, bukan habis dilantik, mare, laku lantik boleh, mare boleh ya. Ini jadi saya tidak ingin hanya sekedar seremoni, tapi memang saya menginginkan ada langkah nyata dari yang sebelumnya, sehingga ada satu kemajuan step by step yang kita capai, termasuk juga layanan pembuatan KTP sama KK baru bagi pengantin. Saya pikir hari ini diundang, tapi karena terlalu jauh, mungkin nanti ketika rakor dari Disduk Capil bisa diundang untuk menjelaskan kembali kepada bapak-bapak sekalian, sehingga setelah itu tidak ada lagi alasan kau lo tak pateoni, kau lo tak paham. Sehingga ketika ke sana saya punya materi yang jelas. Mungkin minta arsip berapa orang yang dinikahkan, berapa KTP KK yang sudah diuruskan, sehingga konkret sudah. Jadi kalau tak lagi ntar diskusi apa arahan, dah langsung nanya aja ya. Jadi misalnya saya ke Batu Putih kemarin, saya ketemu sama penyuluh, semen binanya berapa? Saya kau lagi telok Pak, oke bagus, kalau sudah 3 berarti masih kurang 2. Penyuluh ini kemana? Masih Pak, ke binaan. Datang, tanya apa? Datang saya tanya, semen dalam rangka apa ke sana? Saya penyuluhan ini. Oke. Jadi konkret kerja lakonan apa sih lakonan? Saya tidak lagi ingin berwacana ini begini, ini kan diskursus sifatnya, jadi tak konkret. Kalau semen binanya berapa, bentuknya apa sih? Situng kombolan sholawat, situngnya ranting fatayat. Saya tanya, di fatayat sebagai apa? Sekretaris umum, sekretaris masuk. Menggunakan anggota kan tidak mungkin bisa bikin. Berarti dia hanya nitip nama saja kan, foto-foto selesai nekume kan bisa. Nah jadi sebagai apanya sehingga kan jelas, sehingga dia bisa ngisi. Anggota jarang bisa ngisi. Ikut kombolan muslimat, anggota ya hanya ikut saja, dia tidak mungkin ngasih apa, padahal di program penyuluhan jelas materinya yang dia sampaikan apa. Nah, sehingga saya ingin juga bahwa Pak Kepala KUA juga mulai terus membina para penyuluh itu. Karena dari sekian ratus penyuluh tidak mungkin itu kontrolnya semuanya dikasih Bimas, dan sesekali sekedar nyeper memastikan jamaahnya di mana, sampean tahu jadwalnya, sampean ikut ndare. Enggak, bukan mencari kesalahan, memastikan kerjanya saja. Itu jadi itu mengenai yang KUA. Jadi kami minta semuanya, pertama yang FO untuk aplikasi ilmu itu, ini untuk mendekatkan layanan pendidikan dan haji kepada masyarakat. Yang kedua adalah mengenai BKM, saya minta tolong segera berkoordinasi dengan takmir masjid di wilayah masing-masing, termasuk juga pembinaan kepada para penyuluh itu diintenkan minimal sebulan sekali, pastikan apa yang sudah dilakukan oleh penyuluh. Kalau perlu misalnya Pak, saya ngisi pengajian di jamaah saya, ada fotonya. Sementara minimal setidaknya sampai di situ. Yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah mengenai layanan pendidikan di KUA kaitannya dengan MDT. Jadi setelah saya coba baca lagi regulasinya, jadi rekomendasi KUA MDT untuk MDT itu rekomendasi pengajuan. Jadi rekomendasi pengajuan. Jadi untuk mengajukan dapat rekom dulu dari KUA, dari kepala KUA. Baru nanti diproses oleh kantor. Jadi diupload di akunnya, termasuk nanti yang turun ke bawah pihak kantor. Ya, bisa juga bersama KUA, tinggal koordinasinya saja. Cuman positioning rekomendasi itu rekomendasi pengajuan, bukan masuk perpanjangan, pengajuan izin baru maupun perpanjangan. Nah, itu nanti yang visitasi menjadi tanggung jawab kantor, dalam hal ini leading sektornya pada seksi PD Pontren. Itu. Yang berikutnya
optimalisasi peran KUA dalam haji. Jadi ini sudah prosesnya sudah berlangsung. Alhamdulillah pelunasan kita terakhir itu kisaran 880-an kayaknya. Tapi itu sudah antara cadangan dengan yang reguler, karena memang yang cadangan itu yang menyatakan siap berangkat sekitar 130 kalau tidak salah. Kemudian yang reguler menyatakan tunda sekitar 120-an. Jadi insya Allah sudah cukup optimal. Terima kasih atas peran KUA mengkomunikasikan, mensosialisasikan kepada para jamaah sehingga bisa sangat optimal. Termasuk juga nantinya kami minta kepada seluruh kepala KUA, karena nantinya yang akan menjadi pelaksana BIMSIK kelompok, bimbingan manasik kelompok. Jadi hasil, bukan evaluasi lah, hasil apa ya, beberapa pantauan saya dan informasi yang masuk, termasuk yang saya alami. Jadi satu, ternyata ada beberapa jamaah, saya tidak mengatakan banyak karena datanya saya itu tetap norok. Jadi mohon kehadirannya dipastikan betul. Saya ketika jadi ketua kloter itu kan sering jalan-jalan. Mohonlah orang elang itu mau kapi, kalau jalanan kamar-kamar. Tanya di Madinah itu, ini kan Pak, kita nanti persiapan umroh. Nah Pak, saya lakukan umroh Pak. Saya kaget juga. Dan itu bukannya satu kamar, beberapa kamar. Oh, sebenarnya tahu nih kan apa? Kau lu tak norok Pak. Pojok mau pelunasan, selamatan. Oh, masuk akal, matur suara kan. Oh ya sudah, masa kalau lagi kira sudah sampai di Madinah. Ada emang tidak paham. Sehingga waktu itu selaku ketua kloter saya bikin keputusan langsung. Pokoknya mulai 2 hari ke depan kita adakan bimbingan manasik umroh saja di Madinah. Jadi semua jamaah yang 450-an itu hampir itu saya bimbing manasik di lantai. Sesuai kamarnya, lantai 5 di lantai 5, 9 di 9 ya. Artinya kami minta tolong pantauan dari para ajunan kepala KUA, kehadirannya dan juga bagaimana supaya para jamaah itu bisa terlibat aktif. Benikun hadir, kadang kan hadir karena calon jamaah haji takut mentah norok bimbingan manasik tak mangkat. Kan ada yang begitu jamaah-jamaah kita. Sehingga minta tolong karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama memastikan mereka punya persiapan ilmu yang matang. Apalagi Pak Haji Hasim ini calon ketua kloter. Jadi ini saya kira penting nantinya juga, dan beliau akan ikut BIMTEK ya, workshop atau BIMTEK nanti tanggal 29. Jadi minta tolong kepada semua kepala KUA untuk memastikan kehadirannya. Jadi mohon pada saya tak hadir, minta tolong telepon lagi. Bisa saja takok keng taoning, takok tak yang kepenting, mohon kepala KUA sinelpon, deting insyaallah. Nah, karena yang berurusan haji langsung kan kepala KUA, bukan kasih haji. Kan kepala KUA yang mengantarkan, yang menyampaikan, mungkin juga sosialisasi termasuk bimbingan manasik haji. Jadi sehingga kita ingin semuanya calon jamaah haji itu bisa betul-betul ikut bimbingan manasik dan memahami, terutama nantinya di praktek-praktek itu. Termasuk juga kalau ada isu-isu kaitannya dengan haji, minta tolong kepala-kepala KUA ikut meluruskan. Tak kalau ada isu yang digoreng ini, digoreng itu, mohon maaf jangan tinggal diam. Pasti ada di grup panjenengan, di grupnya siapa, itu juga mohon bantuannya untuk ikut meluruskan isu itu. Tak kok bodoh nikah, bodoh ini itu, ataupun juga dengan aturan baru yang sudah bisa pendampingan, bisa pendampingan lansia, pendampingan disabilitas maupun penggabungan mahram. Itu kan sudah ada. Yang selanjutnya yang keempat tentang optimalisasi penyuluh dalam zakat wakaf. Jadi memang saya kemarin minta Pak Kasih Bimas sama Pak Penzawa untuk ikut Rakernas yang Bimas Islam yang dilaksanakan pembukaannya malam Sabtu sampai hari Minggu malam Senin.
Jadi makanya terima kasih Pak Penzawa yang telah memberikan beberapa arahan, menyampaikan beberapa isi penting dari Raker Bimas Islam. Nah, sehingga peran penyuluh juga punya peran penting dalam mengoptimalkan zakat dan wakaf. Tentu sangat tergantung pada arahan kepala KUA kepada para penyuluh. Kadang kan pada para penyuluh guna fokus pada ngisi pengajian malu, bagaimana pada aspek ini. Nah, sehingga bagaimana fungsi-fungsi KUA, fungsi-fungsi para penyuluh bisa betul-betul optimal, dan ini yang memang menjadi tanggung jawab penting keumatan kita. Sehingga pernikahan sudah menjadi tugas ajunan. Nah, kepenyuluhan ini yang saya minta tolong ke depan ini harus betul-betul dioptimalkan. Kalau bisa ya ada pembinaan rutin dan ada evidennya, entah foto ataupun juga daftar hadir pembinaan, sehingga enak sehingga kegiatan-kegiatan kita itu ada buktinya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi mohon nanti karena Pak Kasimas sudah ada, di rakor yang akan datang bisa mengundang dari Dukcapil untuk menjelaskan kepada kita semuanya tentang layanan pembuatan KK dan KTP baru bagi para pengantin. Demikian, terima kasih atas terus terselenggaranya pertemuan rutin FK KUA ini, dan juga terima kasih pada para ibu-ibu kepala KUA yang telah terus mensupport para kepala KUA. Cuman penting terakhir saya pesan kepada ibu-ibu, jadi tapi ini bukan karena apa-apa. Jadi saya pernah ngisi di salah satu Dharma Wanita di bukan di Kemenak. Jadi ketua Dharma Wanitanya titip, Pak nanti titip gimana, jadi sampaikan kepada jamaah bahwa yang pejabat itu suaminya, bukan istrinya. Oh paham saya, oh ya paham saya. Artinya ibu-ibu kepala KUA itu penting untuk terus mensupport suaminya, mensupport, merelakan, mengikhlaskan suaminya melaksanakan tugas. Jadi baik tugas pagi, tugas siang, mungkin juga ada tugas malam. Ibu-ibu minta tolong mengikhlaskan. Kalau sudah dibutuhkan kantor, dibutuhkan umat, cek lako rib. Itu saja, terima kasih, mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وتطهرنا من السيئات والأعمال وتذكر بكم الصالحين.